Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu terdiri atas laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Prinsip yang memandang kemuliaan manusia berdasar ketakwaan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu sudah mendarah daging dalam kehidupan umat Islam. Secara objektif, umat Islamlah yang paling terlatih untuk melihat ukuran martabat kemanusiaan tidak ditentukan oleh kenisbatan, yakni sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bukan karena pilihan kita sendiri, tetapi karena ketentuan Allah kepada kita manusia, seperti tempat dan waktu kita dilahirkan, warna kulit kita, bahasa kita. Itu semua adalah kenyataan kenisbatan, artinya kenyataan yang dinisbatkan kepada kita. Faktor yang dinisbahkan kepada kita itu tidak boleh menjadi dasar perbedaan antara manusia. Kalau kita kembali bahwa dosa makhluk yang pertama ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan bahwa ia lebih baik daripada Adam karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Serta-merta iblis merasa bahwa penciptaan dari api lebih tinggi daripada penciptaan dari tanah. Padahal asal penciptaan itu bukan pilihan diri sendiri, melainkan pilihan Allah. Kalau kita memperhatikan pada Quran surat Al-A'raf ayat 12, ketika Allah menanyakan kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Karena ada penegasan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Maka kalau toh manusia harus diukur tinggi rendahnya, semestinya dengan pertimbangan apa yang telah diraih dan diperbuat. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 41, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujza al-awfa.
bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Islam mengajarkan kita untuk menerapkan apa yang disebut sebagai orientasi prestasi, bukan orientasi prestis. Soal keturunan, daerah, warna kulit, dan segala sesuatu yang bersifat kenisbatan itu tidak boleh dijadikan alat untuk mengukur tinggi rendahnya manusia. Karena semua itu bukan pilihan manusia. Yang menjadi pilihan dia adalah amalnya dan perbuatannya di dunia ini. Maka ukhuwah Islamiyah yang dilanjutkan dengan ukhuwah basyariyah adalah suatu platform agar kita mendidik diri kita sendiri dan masyarakat untuk menghargai manusia bukan karena status kesukuan, bukan karena identitas kebangsaan, melainkan berdasarkan hasil kerjanya. Kita harus menghargai manusia seperti apa adanya. Jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, menghargai dan menghormati manusia pada Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani adamah wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bahwa manusia adalah makhluk yang sangat tinggi, karena itu harus dihormati. Ada pelajaran moral yang disebutkan Al-Quran setelah menuturkan peristiwa pembunuhan yang pertama, yaitu ketika Qabil membunuh Habil. Maka Allah menutup kisah itu sebagaimana firman-Nya pada Quran surat Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, pada pribadi kita masing-masing ini ada nilai kemanusiaan yang mendasar. Kejahatan kita pada seorang pribadi tidak bisa dibatasi sebagai kejahatan pribadi, melainkan
Menurut Al-Quran, itu adalah kejahatan pada kemanusiaan universal. Demikianlah maka Allah memberi penghargaan kepada manusia, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah wadaknya yang sangat terkenal, beliau memulai suatu intro dalam bentuk pertanyaan. Wahai umat manusia, tahukah kamu di hari apa kamu berada? Di bulan apa kamu berada? Dan di tempat mana kamu berada? Semua menjawab, ya Rasulullah, kami berada di hari suci, di bulan suci, dan di tempat yang suci. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, oleh karena itu ketahuilah bahwa darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu suci sampai hari kiamat, sampai kamu nanti menemui Tuhanmu. Kemudian beliau menguraikan banyak hal, termasuk bagaimana perlakuan yang benar kepada buruh, kepada orang-orang yang bekerja untuk kita, bagaimana perlakuan yang benar terhadap istri yang pada waktu itu dengan latar belakang Arab jahiliyah, perempuan adalah salah satu komoditi di kalangan mereka. Bagaimana kita harus membebaskan budak, bagaimana kita harus melakukan transaksi ekonomi dengan menghindari penindasan oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain, yang berakibat pengkayaan sedikit manusia dan pemiskinan jumlah besar manusia. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita mengambil pelajaran ketika terjadi kontroversi atau polemik pada Masjid Qiblatain, yang di situ ada 2 kiblat, bahkan ada sebagian penduduk Madinah waktu itu yang memandang apa yang dilakukan Nabi itu berbau skandal, karena menganggap seolah-olah agamanya tidak serius. Maka dalam rangka menghadapi polemik itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Istilah fastabiqul khairat ada di beberapa tempat. Semuanya itu terkait dengan kesediaan kita menghargai manusia yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan plural. Kalau ada orang yang kebetulan kiblatnya tidak ke Mekah, maka kita diperintahkan untuk berlomba dengan mereka menuju suatu kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap kelompok mempunyai arah kemana mereka menghadap, baik menghadap ini secara fisik, seperti posisi kita ketika salat menghadap ke arah kiblat yang ada di Mekah, ataupun secara mental, yaitu orientasi fastabiqul khairat dalam pandangan hidup. Karena itu berlomba-lombalah menuju berbagai kebajikan,
sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa manusia ada yang mempunyai kelebihan, ada yang mempunyai kekurangan. Perbedaan itu harus dijadikan sebagai pangkal fastabiqul khairat. Khairat itu adalah kebajikan yang banyak, tidak hanya satu. Dan Nabi pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ghasyiyah ayat 21-22, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini sangat relevan sekali dalam perkembangan kehidupan kita, bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran. Inilah makna slogan yang sudah lama dicanangkan kepada masyarakat kita, yakni seruan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya sayang sekali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lebih fokus kepada persoalan fikih ibadah, sementara hal-hal yang prinsipil yang langsung mempengaruhi masyarakat, yang langsung menentukan bagaimana kita menampilkan diri dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, ini kurang banyak dibicarakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh, dan akan datang kembali asing. Fatuba lil ghuraba'i, namun berbahagialah orang-orang yang asing itu. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba'u. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asing itu? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nasi. Rasulullah menjawab, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang melakukan pengrusakan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang belajar menghormati manusia, karena Allah sangat menghormati manusia, dan kita sebagai manusia itu juga harus introspeksi diri bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang pantas untuk dihormati. Maka kita harus menjaga kehormatan diri kita
dan kehormatan orang lain. Nasrum minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.